sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Nah, dalam kesempatan malam hari ini bersama Kang Kamil Putra Setiap Pesahangan. Nah, sahabat-sahabat, hari ini kita berada di Pesahangan. Nah, luar biasa, udaranya, bulan juga terlihat. Nah, dalam kesempatan malam hari ini kita coba mengeksploitasi Sungai Jeruk. Bagaimana suasana malam di Sungai Jeruk Pesahangan ini. Kita terus ikuti video-video ini, sahabat-sahabat, terus simak dan tonton berikutnya. Jalan kita. Ya, kita sekarang lagi berjalan ke lokasi. Ini lokasinya aman. Ini luar biasa, udaranya sangat agak dingin juga. Terus ikuti ini, sebentar lagi kita mau ke sungainya. Ini sudah mau menuju ke sungai. Terus ya sahabat, tonton terus. Ada ini apa namanya? Majelis. Sahabat-sahabat semuanya, perkenalkan, ini adalah istilahnya merica atau lada atau sahang. Jadi di Pesahangan itu sekarang lagi musim panen sahang. Jadi sebelum dia menjadi sahang, setelah diambil dari pohonnya yang sudah matang, itu buahnya yang sudah matang diambil, kemudian direndam selama 10 hari 10 malam direndam, kemudian digesok, dibuang kulitnya dan pakangnya dibuang, hanya yang diambil butir-butir, bulir-bulir daripada lada tersebut. Ini kurang lebih baru sekitar 5 harian, nanti 5 hari akan datang ini akan dibongkar, diresik, kemudian setelah itu dijemur dan siap dibikin bandrek, dan harganya lumayan mahal. Ya lanjut, ayo. Pertama, nah itu tadi sahabat, itu juga sedikit ya Kang, untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat yang ada di desa Pesahangan ini. Nah, tentunya dampak daripada masa pandemi COVID-19 ini juga bagaimana upaya warga masyarakat terus meningkatkan ekonomi kreatif. Nah tadi salah satunya yang seperti itu. Terus di depan mungkin nanti kita ada apa lagi, next kita lihat. Nah kalau Mau jalan? Sahabat sama semuanya, tahu apakah ini? Nah, ini itu adalah galian sumur. Jadi digali kurang lebih sedalam 2 meter. Kemudian di atasnya dicor, dibuat sumur. Nanti airnya ditarik. Itu ada jalurnya ke sana. Nanti di sana ditarik pakai sanyo. Istilah di sini sanyo, padahal itu adalah pompa air, mesin pompa air yang menggunakan listrik, kemudian dialirkan ke rumah. ini fungsinya untuk masyarakat juga luas. Untuk semua masyarakat, hampir semua masyarakat di sini. Terus pompa airnya pakai dari mana? Ini pakai listrik biasa. Nah, listrik, maksudnya listrik itu dari warga tersendiri atau dari inovasi sendiri dari desa? Itu warga sini ini mandiri, semuanya mandiri. Jadi ini dicor, ini cocoran semua ini. Jadi dari resapan ini ya.
luar biasa sekali sahabat ini. Kalau ditelusuri dari ujung sungai sampai ke hulu sana ratusan, dan hampir setiap rumah yang dekat dengan sungai ngambilnya dari sini. Jadi ini digali sekitar 1 meter sampai 2 meter sampai keluar airnya, terus kemudian nanti di atasnya dikasih cor-coran karena ini sudah hadas ini. Atasnya tinggal pakai cor-coran, terus kemudian nanti dikasih lubang untuk untuk mengalirkan airnya ke sana pakai paralon. Biasanya paralonnya yang ada yang setengah, ada juga yang seperapat atau 3/4, ada juga yang setengah in. Jadi sangat bermanfaat. Masyarakat rata-rata pakainya seperti ini, termasuk punya saya juga pakai kayak gini. Nah ini luar biasa banget sahabat, ini sumber daya alam yang ada dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ternyata masa pandemi semua bisa dimanfaatkan, semua bisa ditarik oleh masyarakat dan bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup dan tentunya ini sangat luar biasa banget. Dan ini aman ketika banjir. Betul, Air di betul. dalam tetap masih bisa dikonsumsi Dan bersih. Iya. Kita lanjut perjalanan kita. Ada apa lagi di sungai ini? Nah ini ada lagi nih. Ini sangat menarik nih. Saya nyekar aja Pak ya. Nah ini, kalau ini adalah bekas pamijahan. Jadi ikan-ikan yang ada di sungai ini kalau sekitar jam 9 sampai jam 11 malam itu di sini nanti dialirkan air ke tengah-tengah, terus dibuang sedikit, nanti ada incip-incip air di situ. Nah ikan-ikan yang ada di sini nanti di situ akan mijah istilahnya, jadi pada kawin di situ. Jadi ditempatkan buat kamar, ini seperti kamar, namanya pamijahan. Nah ini ikan-ikan pada mijah, tapi ini udah nggak dipakai ini. Mungkin nanti di depan ada yang masih dipakai, tapi ini juga masih bisa digunakan, tinggal airnya dialirkan ke tengah. Mungkin orangnya lagi malas gitu ya. Ya kita next ke depan. Mas saya pinjam sendalnya Mas. Nah kalau ini lain lagi nih, ini bukan pemijahan, tetapi ini tadinya bekas rumpon, kemudian diparak itu dikepung sama tanah supaya airnya sat. Nanti ikan-ikan yang ada di rumpon sini, tadinya di sini ada batu dan pohon-pohon yang diletakkan di sini rumpon. Sahabat-sahabat itu nggak tahu rempon loh. Rempon itu apa? Rumpon itu ya rumpun tempat supaya ikan pada diam di situ. Tapi nggak kelihatan ikannya, tempat bersembunyi ikan. Jebakan. Ya itu jebakan ikan. Jadi ini ada bekas tanahnya masih ada nih. Tadinya dikeliling, airnya supaya nggak masuk ke tengah, dikeliling pakai tanah. Nanti airnya ditawu, kemudian nanti ikannya diambil. Di sini alhamdulillah ikan aman. Tidak ada kimia yang dikesinikan ataupun disetrum, nggak boleh di sini. Ini seru banget guys, luar biasa. Ini kita di sungai dan airnya bersih ini loh. Ya, Nah, lihat itu batu-batuan yang ada di, walaupun kita injak nih kayak gini masih begitu bersihnya ini air ini. Nah sahabat-sahabat, ini adalah rumpon yang belum diparak. Ini masih asli. Nanti kalau sudah beberapa hari, bisa 1 hari 2 hari atau 3 hari, nanti ini dikasih tanah set ke sana supaya air nggak masuk ke dalam. Kemudian batunya dibuka sedikit, kemudian airnya dibuang sedikit demi sedikit, nanti ikan semakin kelihatan. Termasuk dari sana juga ditutup supaya air nggak masuk. Jadi ikannya tinggal ngambil. Ini sangat menarik di masa pandemi ini, suatu keasikan tersendiri. Luar biasa. Ya, kita next.
Misalnya ini besok siang ini bisa di itu, tapi nggak tahu punya siapa. Dari depan coba ngambil dari depan. Tuh ada pemijahan. Nah ini sangat asik sekali perjalanan kita pada malam hari ini, jalan kaki di sungai, literasi budaya untuk Nusantara. Dan jangan lupa kita masih di Pesahangan Indonesia ini. Ini Pesahangan masih Cilacap. Ya, Cilacap ya. Nah tuh ada pemijahan yang di tengah sungai itu. Nah ini tadi kita sudah menemukan berapa kali tempat-tempat yang seperti ini, dan luar biasa sekali masyarakat di Pesahangan ini, walaupun dalam kondisi-kondisi yang masa-masa pandemi seperti ini, tapi tidak lelah dan tidak, ya pada intinya pandai bersyukur ya. Ya, Rasa syukur yang ada di dalam diri kita itu ternyata kunci Nih, dari kehidupan ikannya untuk ada menolak. nih, ikan-ikan ini. Nih, ikan-ikan tuh. Nah ini sahabat Nah, nih kan, ini ikan-ikan. nah, ini luar biasa. Masih alami itu ikan-ikan ini. Tapi kita bukan untuk mencari ikan ya. Kita hanya eksploitasi budaya yang ada di Eksploitasi sungai ini. budaya. Ini literasi dan ya artinya cinta dan bahagia itu menambah imunitas. Ini basah-basah loh guys, basah ini loh beneran. Wah, cemplung. Terus dulu. Nah ini kita eksploitasi lagi nih. Ini yang On. ini yang agak lebih sempurna lagi. Pemijahannya. Bentuknya pemijahan yang masyarakat di sini sekitar itu dibuat seperti ini. Nah ini nih pintu-pintu yang nantinya ikan itu masuk ya. Iya. Nah, Nanti pakai karung ditutup, ikannya di sini pada wah, pokoknya loncat-loncat. ini menurut informasi ada satu. bahwa mungkin nanti biasanya itu di tengah malam yang seperti ini, kurang lebih sekitar jam berapa ini? Sekitar jam 12 malam menjelang pagi ini biasanya ada warga masyarakat itu yang ada yang stand sahabat. Mudah-mudahan kita masih bisa menemukan ada warga yang masih kita untuk bisa wawancara ya, kita bisa belajar, kita bisa literasi, ini kita bertahan hidup. Next. Ini ada yang punya ini. Nih airnya nih, nah luar biasa ini jernihnya. Sangat bersih nih. Sangat bersih sekali ini, dan kita berani langsung minum Berani ya. langsung minum ini. Ini langsung bisa dikonsumsi, itu bisa. Asalkan jamnya jam malam. Nah, khusus Jam jam siang malam. nggak Jadi bisa. sahabat-sahabat kalau Kita minum ya, kita. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada manis-manisnya gitu. Kayak lem mineral. jangan menyebutkan sponsor. Oh, iya. Nah, ini sungai di sini itu masih terjaga sekali. Baik masyarakat yang ada di sini, termasuk batu-batunya ya di sini, batu-batu dan yang ada di sungai-sungai ini masih sangat terjaga. Maka dari itu, dari yang terjagaannya ini, maka sungai ini memberikan kemanfaatan tersendiri kepada warga masyarakat. Dan ini tentunya menarik dan jadi edukasi. Alam adalah sahabat kita. Apabila alam sudah tidak bersahabat dengan kita, ya kita harus bersahabat. Artinya banyaknya bencana, banyaknya apa itu kan dari diri kita sendiri ya. Ya kuncinya tadi Kang Kamil menyampaikan bahwa dengan rasa bersyukur itu, maka nikmat yang akan kita dapatkan itu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Next ya sahabat, ini sangat luar biasa nih. Bisa juga digunakan untuk tempat apa bersuci, mau berwudu itu juga bisa digunakan. Ini sangat berasa sekali dinginnya, luar biasa. Ini
On. Yes, Pak. Nah ini ada juga sumurnya ini yang buat mandi. Jadi ketika kita main ke sungai, jangan khawatir, ada mata air yang dibuat sumur seperti ini. Selain yang untuk hanya ke rumah, ini milik umum, ini bukan milik pribadi. Beda dengan yang tadi, kalau yang dicor itu adalah milik pribadi. Kalau ini milik umum ini. Ini yang umum ini ya. Iya. Jadi masyarakat di sini bisa, wah, dan itu mata airnya luar biasa besar. Dan ini tidak akan habis. Salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita ya. Air mengalir. Mantap. Nah, indah banget nih kalau sahabat-sahabat bisa hadir di sini bersama kita di sini, kayak di apa ini ya, kayak gurun. Luar biasa sekali. Hanya ini kita lightingnya itu kan alami, betul-betul dari bulan. Makanya keindahan ini, panorama yang luar biasa, dan inilah kita. Literasi dalam berbudaya dan budaya kita bumikan di Nusantara ini. Lanjut tetangga ini. Kira ini sebetulnya kesana itu masih banyak sekali, dan kita juga belum bisa memastikan kalau di sana itu ada warga yang masih bisa stay, yang ada di biasanya itu ada yang di sungai, warga itu nungguin pamijahan ikan. Tapi kayaknya belum bisa dipastikan kalau kita di sana itu nanti ada warga gitu. Tapi tentunya ini menarik, dan kita coba akan eksploitasi lebih ya yang di sini. Mudah-mudahan kita banyak sekali menemukan hal-hal yang menarik, tentunya hal-hal yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Next, di sini yang perlu ketahui juga sahabat-sahabat, di sini juga ada Kesepuan Waliullah. Beliau kesepuan yang ada di sini nanti sedikit juga akan disampaikan oleh sahabat Kang Kamil ini. Nanti kita coba bersilaturahmi ke beliau ya, tempatnya ini luar biasa. Kita ngalap barokah bil barakah, kita ke tempat yang kita tuju. Kejutan sahabat, yuk. Ini masih tempatnya di sini. Dan luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan bahagia. Di sini juga mau coba ini. Ini namanya nih. Ini kalau istilah orang sini ngomongnya adalah keempandan. Jadi bahan untuk membuat tikar ini. Ya. Ini adalah daun pandan yang panjang itu, yang ada durinya. Kemudian diambil, dipotong sesuai ukuran. Kebutuhannya berapa senti, biasanya sedapatnya berapa senti itu baru dipotong. Kemudian dibelah pakai suakan namanya. Insya Allah nanti lain kali kita akan bahas proses pembuatan seperti ini. Jadinya seperti apa, ini adalah bahan untuk membuat tikar. Jadi setelah diambil dari pohon, kemudian diproses, kemudian diadang, dikukus. Kemudian setelah dikukus keem istilahnya di sini itu. Jadi direndam di air selama 1 hari 1 malam. Besok dientas, kemudian dijemur. Ini nanti jadi putih, jadilah tikar. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas tentang cara pembuatan seperti ini seperti apa dari awal sampai akhir. Dan langsung dengan pelakunya. Langsung ke kebunnya. Ya. Next, kita lanjut perjalanannya.